ولذريته ولأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan daripada kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar karangan Al-Imam Al-Hisni rahimahullahu ta'ala, di mana kita akan membahas Kitabuz Zakah, yaitu syara'id wujubiha, syarat-syarat wujub zakat. Itu sittatu asya' ada 6. Al-Islam, yang pertama Islam, wal hurriyatu, merdeka, wal milkut tam, kepemilikan yang sempurna, wan nisabu, mencapai nisab, wal haulu, sampai haul, wassaumu, dan pengembalaan bagi binatang ternak. Nah, itu dia. Ini termasuk syarat wajib zakat bagi binatang ternak. Di situ ada syarat pengembalaan. Nah, itu Pak. Kita masuk ke syarat yang ketiga, al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wahtaraza asy-syaikhu, dan asy-syaikh menjaga, mengecualikan, menjaga bil milkit tam, dengan ungkapan beliau al-milkit tam, kepemilikan yang sempurna, anil milkil dhaif, dari kepemilikan yang lemah. Berarti zakat itu hanya wajib pada kepemilikan yang sempurna dari harta kita tersebut. Nah, itu dia Pak. Fala tajibu fihi zakah, maka tak wajib pada kepemilikan yang lemah itu apa? Zakat. Jadi kalau statusnya lemah, tak wajib. Wa yadhharu dzalika bi dzikri suwarin, maka akan nampak gambaran dari kepemilikan yang lemah itu bi dzikri suwarin, dengan menyebutkan beberapa gambaran, beberapa contoh mana dia lemah, mana dia sempurna. Nah, gitu. Fa idza waqa'a maluhu fi madiya'atin aw suriqa, apabila hartanya itu jatuh atau berada pada tempat kesia-siaan, maksudnya satu tempat yang menyebabkan hartanya itu binasa, aw suriqa, atau hartanya dicuri orang, dicuri, aw ghusiba, dirampas, au auda'ahu 'inda syakhsin, atau dia menitipkan harta itu kepada orang. Fajahadahu, lalu orang tadi mengingkari harta tersebut. Jadi
Kata beliau, gambaran kepemilikan yang lemah itu yang diperbincangkan tentang wajib zakat, bagaimana kalau harta itu hilang, nah, gitu kan? Kalau harta itu dicuri, dirampas, dititipkan kepada orang, tapi dia mengingkarinya, mengingkari penitipan tersebut. Fahal tajibuz zakah, apakah wajib membayar zakat? Nah ini dia Pak, wajib nggak zakat? Kita punya harta 1 miliar, tapi dicuri orang, kan itu kan? Nah, dirampas orang. Fihi khilafun, maka pada gambaran itu ada khilaf, perselisihan pendapat ulama. Bukan, ya bisa. Ada khilaf bahkan dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu dia. Al-qadimu la tajibu fihi zakah. Menurut pendapat qadim, qaul qadim Imam Asy-Syafi'i, yang seperti itu nggak wajib zakat. Jadi kalau harta kita 1 miliar dirampas orang, dicuri orang, dirampas orang, kita udah tahu orangnya gitu kan, sedang diburu polisi misalnya, itu nggak wajib zakat 1 miliar tuh. Kenapa? Li dha'fil milki, karena lemahnya status kepemilikan. Di mana bukti lemahnya? Biman'i tasarruf, dengan tercegahnya pengendalian terhadap harta tadi. Nah, jadi kita walaupun 1 miliar, tapi karena sama orang tak bisa digunakan gitu kan. Nah, mau beli Pajero pun tak bisa kan. Nah, BMW kan gitu kan. Apapun tak bisa. Fa asbaha malal mukatab, maka yang seperti itu menyerupai hartanya mukatab, harta budak dari mukatab, harta yang digunakannya untuk membebaskan dirinya. Nah, itu dia. Wal jadidul azhar, dan qaul yang jadid, qaul yang baru dari Imam Asy-Syafi'i yang paling zahir, apa dia? Annaha tajibu, bahwasanya zakat pada harta yang seperti di atas, maksudnya harta dicuri, dirampas, harta yang sedang disengketakan, ya kan? Itu wajib zakat. Nah, jadi kalau kita punya 5 triliun sedang dalam proses persengketaan, wajib zakat. Nah, menurut qaul jadid. Kenapa? Li'anna mulkahu mustaqirrun alaih, karena hartanya, kepemilikannya itu tetap pada dirinya. Jadi kalau ditanya harta siapa yang dicuri itu? Harta si Anu, kan itu kan? Berarti kan punya dia tuh. Harta siapa yang sedang disengketakan? Harta si Anu, katanya kan? Jadi karena itu masih milik dia, wajib zakat. Lalu bagaimana kalau harta itu belum sampai ke tangannya? Bagaimana cara membayarnya, kan itu? Fa'ala hadza, maka berdasarkan ini qaul jadid, la yajibu ikhrajuz zakah, tak wajib pengeluaran zakat qabla audil mal, sebelum kembalinya harta tadi. Jadi kalau harta itu belum kembali, belum dibayar zakatnya. Nah itu dia. Hatta, sampai kata beliau, lau talafa fi zamanil hailulah, kalau harta tadi rusak pada zaman hailulah. Hailulah itu masa kita terhalang menggunakan harta tadi, rusak, binasa dia. Ba'da mudhi ahwal, setelah berlalunya tahun-tahun zakat, saqatatiz zakah, gugurlah kewajiban zakat tersebut. Jadi misalnya yang disengketakan tuh tanggal 1 Januari kan, kemudian sampai tahun depan tuh masih dalam proses sengketa. Nah itu kita sudah terhitung wajib bayar zakat, tapi belum dibayar. Kenapa? Belum kembali. Ternyata harta itu rusak, binasa, nah, gitu, terbakar, hilang, ya kan? Maka ketika itu gugur zakat, tak wajib zakat sama sekali. Nah itu jalan keluarnya tuh, Pak. Hah? Hailulah itu terhalang, masa apa? Hailulah al-man'u minasyai'. Masa hailulah al-man'u minasyai', al-hail kan penghalang itu, yang menghalangi.
hailulah. Ada lagi kailulah ya kan? Kailulah. Istirahat siang, Pak. Sedikit kailulah. Lalu ini hailulah. Kailulah itu apa? Siang apa kan? Menjelang zuhur ya. Yes, sedikit sebelum menjelang zuhur. Tidur sebentar. Kailulah. Kalau Imam Ghazali sebelum zuhur, Pak. Sebagian mengatakan setelah zuhur. Nah, itu dia. Sebelum zuhur itu. Jadi sambung aja, sebelum zuhur tidur terus setelah zuhur. Sebelum juga sholat. Nah, itu. Kuat ya. Lain pula tuh kan. Nah, jadi kalau harta itu seperti itu, kalau belum diterima kata qaul jadid belum wajib zakat. Tapi ketika belum diterima, hartanya itu binasa, gugur zakat. Walaupun sudah lewat haul. Nah, itu dia. Ini keringanan. Wa minas suwar, dan termasuk gambaran. Nah, contoh-contoh dari kepemilikan lemah. Ad-dainu tsabit 'alal ghair. Hutang yang masih tetap pada orang lain. Nah, ini lemah ini. Jadi kalau misalnya kita punya uang 100 triliun, kan? Dipinjam orang misalnya 900 triliun, 99 miliar, 900 juta, 999 juta misalnya kan. Tinggal 1 juta uang kita gitu. Itu juga dianggap kepemilikan lemah. Kenapa? Karena terhalang dari penggunaannya. Namun kata beliau di sini walahu ahwal, tapi di situ ada beberapa keadaan masalah hutang itu. Ahaduha, yang pertama dari ahwal-ahwal itu, alla yakuna laziman. Hutang itu bukanlah hutang yang tetap. Maksud lazim di sini mana? Hutang yang tetap itu, yang sifatnya lazim. Kamalil mukatabah, seperti harta mukatabah. Harta hutang untuk membebaskan dirinya. Seorang budak ingin membebaskan dirinya. Nah, itu kan dia sebelum terbebaskan berarti berhutang dia tuh. Nah, gitu kan. Fala zakata fihi, maka tak ada kewajiban zakat pada harta itu. Li dha'fil milki, karena lemahnya kepemilikan. Nah, gitu. Jadi dia punya harta yang digunakan untuk membebaskan dirinya itu kepemilikannya lemah, gitu. Al-halatu tsaniyah, kondisi kedua, ayakuna laziman. Hutang itu lazim sifatnya. Hutang mana dia? Wa huwa masyiyatun, ternak. Jadi hutang yang lazim itu, hutang yang sifatnya tetap itu, seperti binatang ternak yang dihutang orang. Contohnya kalau kambing itu kan 40 ekor wajib zakat kan? 40 ekor. Tapi ternyata bi an aqradahu 40 syatan, ada orang ngutang 40 ekor kambing. Sama wali kan? Yang 40 ekor itu dihutang orang dulu. Kan itu milik kita tuh. Dan kita tidak wajib bayar zakat dari hutang itu. Kenapa? Karena syarat pengembalaan hilang dari kita. Syarat kambing itu boleh dapat dizakati, wajib kalau dia digembalakan atas penguasaan kita. Gitu. Ketika dihutang orang, lepas itu penguasaan yang itu tuh, sehingga dia tidak wajib zakat. Kalau bagi yang menghutang itu tetap tidak wajib juga, karena bukan harta dia. bukan harta dia. Harta yang punya kambing. Duit banyak karena zakat, cuma hutang belum dibayar. Nah itu. Jadi semua ya. Jadi harta hutang itu begitu dia. Kalau hutang kita banyak harta tapi hutang, ya hutang tuh yang punya harta. Nah gitu. Itu dia. Walaupun kita tuh hartanya 500 triliun, tapi hutang kita 4,5 nah itu ya punya dia. Nah itu dia. Dia nanti yang, kalau uang dia yang bayar zakat kalau memang dia bisa diharapkan kembali hutang tadi. Nah gitu. Kembali hutang. Iya. Juga. Kalau tidak yang berhutang enggak ya? Enggak. enak. Kecuali nanti bisnis. Oh. Kalau bisnis
Contoh gambarannya tuh bisnis tuh Skrim lah. ya es krim kan. Nah, Jadi modal dari orang semua, Pak. Ya. Kita bayar zakat untungnya aja. ya. Nah, itu dia. Kenapa uangnya kan modal dibalikkan? Iya. Nah, itu dia. Potongnya Untung aja, Pak. Hutang untuk kebutuhan sama hutang bisnis beda. ada. Itu dia. Itu. Ada. Nah, ini seperti binatang ternak yang 40 ekor dihutang orang, maka yang punya itu nggak wajib zakat. Gitu. Karena syaratnya gugur satu. As-saum tadi kan. Au aslama ilaihi fiha, atau ada orang yang memesan kepadanya 40 ekor kambing. Jadi apa? Memesan secara salam. Salam tuh kalau dalam fikih kita mesan barang tapi duit duluan, Pak. Nah, jadi mesan tahun depan, Ya. duitnya dulu. Nah, ini dia. Di kalau bahasa sekarang inden. Nah, inden, ya kan? Jadi kalau seperti itu gimana status 40 ekor kambing tadi? Ya belum ada zakat di situ. Nah, belum bisa. Nah, kenapa? Karena kepemilikannya masih lemah, gitu. Bisa jadi kambing yang ada. Nah, itu dia. Kambing itu raksa. Wa kadza an-nisab wal fil ibli wal baqar, seperti itu juga statusnya nisab unta dan sapi. Nah, jadi kalau sama dengan kambing tadi. Wa madha alaihi haulun, dan telah berlalulah haul atas orang tadi itu. Jadi orang yang memesan sapi tadi hampir setahun sudah. Dia pesan 40 ekor. Kalau belum penuh penguasaannya, belum wajib dia zakat. Qabla qabdihi, sebelum dia memegang itu barang. Nah, itu dia. Fala zakata, tak ada zakat. Li'anna saum, karena pengembalaan syartun, itu syarat. Terus sebentar. Umpama kan syarat haul itu kan dia waktunya ya. Sementara dia udah setahun nih, hampir setahun. Dia inden. Terus mendekati akhir tahun baru nyampe kira 2 bulan. Sebelum haul, Pak. Iya, iya. Pokoknya kalau udah sampai haulnya dari waktu dari waktu awal, Pak, masuk dia gitu. Wa ma fi dhimmah. Jadi pengembalaan itu syarat. Wa ma fi dhimmah, dan barang yang dalam tanggungan la yuttasafu bisaum, tidak disifati dengan pengembalaan tadi. Nah, itu dia. Wali anna zakata, dan karena zakat itu innama tajibu fil mal, wajib pada harta yang annami, berkembang. Kalau kambing tadi sama orang, ya sama orang tuh berkembangnya gitu kan, bukan sama kita. Nah, itu dia. Wal masyiyatu fi dhimmah, sementara ternak tadi dalam tanggungan. Sementara ternak itu ternak yang dalam tanggungan itu la tanmu, tidak berkembang. Nah, bi khilafid darahim, beda dengan uang. Nah, dirham. Tapi dalam mazhab Syafi'i, uang itu tak wajib zakat. Yang wajib itu dinar sama dirham. Tapi oleh ulama kontemporer, uang tetap wajib zakat. Karena fungsinya itu sama dengan dirham gitu. Nah, pembayarannya kan. Bi khilafid darahim tsabitah, berbeda dengan dirham-dirham yang masih tetap dalam tanggungan. Kita punya uang 500 triliun sedang dalam penguasaan orang. Nah, bukan dalam penguasaan kita. Tetap wajib dihitung kalau hutang itu diharapkan kembali. Fa inna sabab zakati fiha kaunuha mu'addatan lis-sarfi. Karena sebab zakat pada uang tadi itu keadaannya disiapkan untuk dikelola, untuk diadakan pemalingan, dikelola kan itu. Al-halatu tsalitsa, keadaan ketiga, tadi kan keadaan kedua binatang ternak. Keadaan pertama hutang yang tetap seperti hutang yang lazim, yang tetap seperti harta mukatab ya. Yang ketiga ayakunad dain darahim. Hutang itu berupa dirham, dananir, dinar-dinar,
au uradat tijarah, atau barang-barang dagang. Nah, ini ba'a kan itu. Fa fi wujubiz zakati fiha qaulan. Wajibnya zakat pada barang-barang itu ada dua qaul. Al-qadim la zakata fid dain. Kalau qaul yang lama enggak wajib zakat pada hutang itu. Nah, itu dia. Bihalin, sama sekali. Jadi kalau harta itu sedang dihutangi orang, sama sekali kata qaul qadim tak wajib dizakati oleh yang menghutangkan atau oleh orang yang berhutang. Kan itu. Kenapa? Li dha'fi tasarruf fihi, karena lemahnya tasarruf, pengendalian pada yang disebutkan tersebut. Fa asbaha mal kitabah, menyerupai harta budak yang mukatab tadi. Wal madhhabus sahihil masyhur, tapi menurut mazhab yang sahih yang masyhur, wujubuz zakah, wajib zakat fihi, pada hutang tersebut, fil jumlah, pada keseluruhannya. Jadi secara umum hutang itu wajib dizakati. Wajib zakat, bukan dizakati, wajib zakat. Penjelasannya, wa tafsiluhu in kana mu'tadhiral istifa li'isari man alaihi au juhudihi wala bainata lahu alaih. Kalau hutang itu sulit pemenuhannya, seperti payahnya orang tersebut untuk membayar, atau dia mengingkari ada hutang, nggak ada bukti menunjukkan dia punya hutang, atau dia tuh matlihi, menunda-nundanya, au ghaibatihi, sporing, kalau bahasa Medan ya, Medan, sporing, cabut. Fahuwa kal maghsub, dia seperti harta yang dirampas. Waqat marra, kemarin kan ada dua tuh yang dirampas. Yang satu mengatakan yang sahih wajib dibayar zakat kalau sudah kembali. Nah, gitu. Wa illam yata'adzar al-istifa, kalau enggak payah dibayar, kalau memang diharapkan kembali hutang tersebut, misalnya bi ankana ala mali'in badilin aw ala jahidin alaihi bayyinah, ya pokoknya bisa dibayar gitu kan. Fa in kana halan, maka jika fa in kana halan, jika pemenuhannya itu halan tuh ketika itu, wajibatiz zakah, wajib zakat. Jadi kalau memang dia bisa dibayar, tetap dihitung sebagai harta yang wajib dizakatkan. Ini misalnya kan kita kan sering jualan, kan? Jualan tuh ada orang bon dulu beli barang gitu kan. Jatuh tempo zakat itu dihitung itu. Nah, si Anu belum bayar 10 juta, tapi dia memang biasanya membayar. Nah, ini dihitung untuk pengeluaran zakat. Apa? Ya'tadzir. Yata'adzaru. Wa illam yata'adzaril, sulit. Yata'adzaril istifa, sulit pemenuhannya, membayarnya gitu. Ya. Mali itu kaya. Badil itu yang apa? Gampangan, mudah. Nah, itu dia. Li'annahu malun hadir, karena harta itu harta yang ada. Wa in kana mu'ajjalan, walaupun sifatnya ditempo. Nah, sekarang ini belum tertempo, tertunda. Nah, tangguh kan itu, Pak. Kata orang jamaah kan tangguh kan itu. Fahuwa kal maghsub, dia seperti harta yang dirampas. Wala yajibul ikhraj, dan tak wajib dikeluarkan zakat hatta yaqbidahu 'alal asah, sampai dia dipegang. Nah, jadi gitu dia. Sampai cair lah. Sampai cair. Ini menurut pendapat yang kedua. Belum cair. Jadi artinya kalau kita punya barang yang dihutang, yang dia itu bisa diharapkan kembali, ya nanti kalau udah diterima baru dibayar zakatnya. Tapi setelah banda itu ada dengan kita. Iya, iya. Tapi kalau perdagangan biasanya gampang ya, Pak. Akhir tahun tuh dihitung aja semua.
Hutang yang diharapkan kembali dihitung dulu. Nah, gitu. Utang orang. Hutang yang orang sama kita yang biasanya dibayarnya langsung aja kita hitung di akhir pembayaran itu. Yang tidak bermasalah. Nah, kalau yang bermasalah bagaimana? Nanti kalau dibayarnya baru dihitung. Kalau sudah dibayarnya, nah, baru dihitung. Nah, itu dia. Yang tidak ditentukan lah itu ya. Nah, kalau harta itu rusak, maka gugur zakat. Yang tadi itu yang tidak tahu kapan dibayarnya, itu dia maksudnya gitu.